Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya di channel Basit Wahid. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Bapak Nartim. Pak Nartim adalah penggiat pertanian ya, penggiat pertanian. Kita tahu bahwa Karangrena itu sebagian masyarakatnya adalah petani. Kalau musim sekarang itu lagi musim matun pindo ya mas, matun pindo, pari mapak. Di belakang kita lihat itu masyarakat lagi panen jagung. Hari ini kita bincang-bincang santai masih di kedai kopi di Kampung Kreatif Karisma Binaan Pertamina Karangrena. Ada Mas Narto, ini yang sehari-hari di kedai ini ya Pak Narto ya. Ya. Kita ikuti bincang-bincang santai dengan, saya manggilnya apa ini? Mas atau Bapak atau apa ini? Nama saya. Iya. Ya orang kamu sebagai anak ponakan. Oke, saya manggil Om Nartim saja lah ya. Assalamualaikum Om Nartim. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, sukses, sejahtera, Wih, bermanfaat. luar biasa ini tagline-nya, sehat, sejahtera, sukses, sejahtera. Itu bermanfaat bagi yang lain. Om Nartim, ini panjenengan itu kan yang kita lihat dan kita amati kan memang penggiat pertanian di Karangrena. Ya, betul. Untuk kali ini kesibukannya apa jenengan? Kalau untuk hari ini kegiatan kita sehari-hari itu mengelola budidaya pertanian padi yang ada di sawah kita. Dan setelah budidaya padi, kita memberi contoh inovasi kepada para petani. Itu inovasi tuh, bagus banget. Inovasinya apa itu? Inovasinya itu varietas padi yang belum ada, kita kenalkan di desa kami, terutama varietas-varietas unggul yang untuk mudah ditanam dan cara perawatannya mudah dan hasilnya bagus. Hasilnya pun lebih bagus. Okay. Setelah itu nanti hasilnya kita pantau, kita amati bareng-bareng. Nanti hasil dari petani kita kumpulkan ataupun kita full dibeli sama kita sebagai kita selaku. Jadi selain dengan mengolah pertanian juga jual beli padi juga. Jual beli padi khususnya untuk masyarakat ataupun petani-petani anggota saya, anggota kelompok tani maupun gabung tani yang ada di wilayah Kecamatan Maos sekitar, terutama untuk. Mohon izin, saya potong dulu. Jenengan di Gapoktan sebagai apa? Kalau saya di Gapoktannya itu sebagai pengolahan hasil budidaya pangan. Oh begitu. Jumlah anggotanya berapa Gapoktan? Anggota Gapoktannya semuanya ada 12 orang. Oh, aktif semuanya? Aktif semuanya. Terus apa program kerjanya, apa Gapoktan di? Program kerjanya itu yang satu itu untuk memberi contoh ataupun memberi apa namanya itu motivasi pada masyarakat tentang masalah hasil tanaman padi mereka ataupun tanaman padi biar dari produktif petani, biar hasilnya baik, hasilnya bagus. Setelah bagus kita beri contoh ataupun beri pasaran supaya hasilnya jangan merosot. Oh gitu. Ini bicara pasaran, ini guys dimanapun Anda berada, yang sering menjadi masalah itu adalah ketika petani itu panen ya, hasilnya berlimpah dan susah untuk menjual. Nah ini strateginya apa biar petani beruntung? Kalau menurut saya, silakan, bagi kita selaku orang Gapoktan, motivasinya masalah penjualan gabah bagi saya tidak menjadi masalah. Dan sebagai contoh ataupun tokoh masyarakat di bidang pertanian, kita harus bisa mengendalikan dan memasarkan hasil padi terutama di wilayah Kecamatan Maos ke wilayah daerah supaya hasil padi yang sudah melimpah dipanen oleh petani hasilnya jangan terlalu merosot, ya kita cari solusinya. Oh begitu. Paling jenengan ini politik ekonomi itu kan supply dengan demand ya. Supply dan demand itu harus, kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harganya naik. Tapi kalau supply-nya banyak,
demandnya kecil maka harganya turun. Berarti jenengan sudah punya jaringan di mana sih, Pak? Kalau saya jaringan untuk pemasaran padi maupun beras khusus untuk wilayah Kecamatan Maos terutama Kabupaten Cilacap itu dari Sabang hingga Merauke. Wih. Yang paling jauh mana ini? Paling jauh saya kemarin tanggal 12 November terakhir untuk kirim ke Kalimantan Barat. Wow, berapa ton? Itu semuanya jumlahnya 60 ton dalam per Ini guys, ini sebuah inovasi yang luar biasa. Om Nartim itu petani desa, petani kampung yang dari sisi informasi mungkin tidak begitu banyak, tetapi kok bisa ngirim ya. Ngirim ini kan sudah juga dokumennya luar biasa. alhamdulillah untuk panenan beras ataupun produksi beras di wilayah Kecamatan Maos khususnya hasil panen orang khusus Karangrena itu kemarin tanggal 18 November 2020 itu beras Maos bisa masuk ke istana. Wih, luar biasa. Ini prestasi luar biasa. Tadi untuk bansos kemarin jenengan nyuplai berapa ton ini? Nyuplai untuk ke Istana Merdeka khususnya untuk bansos itu jumlahnya 13 ton. Wah, luar biasa ini guys. Jadi ton. Suksesnya Om Nartim. Ini sedikit lagi Om Nartim ini ya. Terkait dengan alam sekarang atau iklim sekarang, padi yang paling produktif itu padi apa? Kalau Jenisnya. untuk sekarang musim panen atau musim tanam MT1 di tahun 2000 anggaran 2020-2021 itu varietas yang paling unggul dan disukai oleh petani itu adalah padi 42 ataupun Invari 42. Invari 42. Ya, itu batangnya sama kokoh, hasilnya melimpah. Harganya? Yang penting harganya. Harganya mungkin kita mengikuti harga Pasar. Tahan wereng juga. Tahan wereng Oke juga sangat kokoh batangnya, anti reboh, anti biotisme ataupun anti belas. Gitu. Oh, anti patah leher ya. Ya. Ini yang Dibandingkan padi yang lain ya. Invari 32 itu. Oh, jadi yang terbaru padi Invari 42 ya. Ini yang sensitif Om Nartim ini ya. Ini kan mulai tahun ini atau kalau nggak salah kan persoalan pupuk gitu ya. Persoalan pupuk ini kan menjadi masalah buat masyarakat ya. Gitu. Satu sisi saya sebetulnya idenya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu bagus, bahwa yang memiliki tanah baik sawah maupun tanah kering itu diberi kompensasi berupa subsidi pupuk. Tapi di lapangan itu kan persoalannya berbeda-beda karena memang. Petani kita itu petani penggarap, Ya. bukan petani yang memiliki sawah. Sehingga problemnya di situ. Ya, Nah, menurut jenengan gimana solusinya ini? Kemarin waktu kita rapat koordinasi dengan teman-teman pejabat Jawa Tengah ataupun paguyuban Jawa Tengah pada tanggal 14 November bertempatan di Pendopo, Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu bersama Pak Kusmanto, Pak Didik dan teman-teman lain, terutama Ibu Ketua Umumnya Bapak Leles Sudarmanto. Itu kita bahas masalah pupuk langsung, artinya bisa dengan jaringan dengan Bapak Gubernur kita mengantisipasi masalah untuk kota Kabupaten Cilacap itu adalah lumbungnya pangan se-Jawa Tengah. Kami mohon kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo itu Cilacap jangan dibuat sulit untuk masalah Pupuk semuanya ya. Kalau petani Cilacap itu dipersulit masalah pupuknya, secara otomatis hasil daya pangan untuk Kabupaten Cilacap Hasil produksi pangannya akan berkurang. itu sangat Sedikit Om Nartim, ini jenengan punya pemikiran nggak? Artinya pupuk ini, pupuk subsidi ya, ada yang
permainan ada nggak? Kalau masalah pupuk subsidi itu dipermainkan, saya sendiri tidak tahu. Oke, berarti memang Jadi sudah. saya mohon cuma satu saja itu kepada Bapak Gubernur selaku pimpinan daerah Jawa Tengah, jangan sekali-kali pupuk di Kabupaten Cilacap khususnya dipersulit masalah pupuk subsidinya. Karena apa? Cilacap sebagai lumbung pangan se-Jawa Tengah, kalau pupuknya dikurangin subsidinya ataupun menggunakan pupuk yang non Tidak standar gitu ya. tidak standar, secara otomatis itu produksi pangan ataupun panen Padinya. padi di Kabupaten Cilacap. Ini ada isu ya, ada di masyarakat ya, bahwa pupuk subsidi dengan yang tidak subsidi beda kualitasnya, betul nggak sih? Kalau menurut saya, yang setelah saya amati antara pupuk subsidi dan non subsidi memang sangat jauh berbeda. Contoh, petani itu kan tidak tahu yang namanya Ponska dan Poska. Artinya Ponska itu produksi dari PT Petrokimia, itu yang mengandung N. Kalau Poska itu produksi saya tidak tahu dari mana, kurang pada jelas. Itu kadang-kadang saya lihat, saya amati itu seperti kayak pecahan batu bata, itu dibikin Poska. Jadi mohon maaf, kalau antara Ponska kalau dengan Poska itu lain. Kalau Ponska itu yang asli, kalau Poska menurut saya orang kampung itu sangat namanya membodohi kepada petani. Diperlukan edukasi ya, diperlukan informasi dari stakeholder atau yang punya leading sektornya mestinya dari dari pertanian maupun dari pemerintah ya, untuk memberikan edukasi tentang pupuk dan lain sebagainya. Terima kasih Om Nartim, ini bincang-bincang kita semoga bermanfaat. Amin. Ini masih banyak sekali yang kita diskusikan, kita korek dari jenengan sebagai pelaku pertanian sekaligus juga pelaku perdagangan hasil-hasil pertanian. Semoga pertemuan liputan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini ada salam sejahtera. Pertanian, karena pertanian Sehat, itu adalah selalu semangat, penopang ekonomi warga masyarakat khususnya di Karangrena. Sekali lagi, sedikit Mbah, sini harapan jenengan sebagai petani Mbah, nyun sewu ini, biar ada testimoni. Harapan jenengan sebagai petani di desa Karangrena ini, geser lagi Pak. Ya, kira-kira harapannya apa? Petani seperti apa? Hasil nanamnya, pupuknya murah dan hasilnya? Hasilnya murah ya enggak sesuai sama. Oh gitu. Enggak, harapan jenengan sebagai petani apa? Ya, hasilnya melimpah. Iya, melimpah. Dan harga parinya mahal gitu ya. Sama ya, yakin ini yang sering menjadi masalah yang blunder di masyarakat adalah ketika tidak musim panen harga pari sangat mahal ya. Tetapi kalau musim panen jangankan menjual ya. Ya, menjual aja susah ya. Jangankan minta harga yang tinggi, menjualnya susah. Nah, ini di sekali lagi harapan panjenengan Mas Narto dan Mbah siapa? Mbah Diarja, ini petani di Karangrena yang sudah lama. Harapannya apa? Harapan saya sih harga pupuk turun. Harga pupuk turun. Satu, harga pupuk turun. Ya, terus harga padi. Harga jual. Ini Om Nartim nih. Harga jual dengan pupuk itu harus bisa seimbang ya, seimbang sehingga nilai ekonominya pupuk dan harga padi itu bisa seimbang. Kalau sekarang kapan harga pupuk lonjak tinggi, harga gabah ditekan murah. Sedikit, kalau standar harga gabah yang menurut jenengan ideal itu berapa? Harga gabah yang ideal itu kalau pasaran pupuknya sekitar 135 per kantong. Terus kita jual gabah per kintalnya itu harga 500 lebih sedikit lah, itu kan standar. Oh gitu. Tapi kalau di bawah 500
Petani rugi ya? Iya. Kalau sekarang kan harga pupuk non subsidi sampai 300-an lebih per 50 kg. Mm-mm. Sedangkan harga padi per kintalnya sekarang kurang dari Wah, ya. 300. Oke lah. Berarti harusnya harga padi itu yang normal itu adalah di angka. Sekian liputan kita kali ini. Senai ya. Terima kasih Om Nartim. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu yang saya yakin lebih dinamis dan lebih menarik untuk kita diskusikan di ngobrol santai di kedai kopi Kampung Kreatif. Demikian, jangan lupa like, subscribe, and share. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.